Dalam beberapa dekade terakhir ini, panggung geopolitik dunia telah mengalami perubahan signifikan dengan kebangkitan China dan Rusia sebagai kekuatan global yang semakin dominan. Amerika Serikat sebagai kekuatan super lama melihat kebangkitan ini dengan kecemasan dan kekhawatirannya. Ketegangan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia semakin meningkat dengan setiap negara berusaha memperkuat posisi mereka di berbagai bidang, termasuk teknologi, militer, dan ekonomi. Lalu mengapa Amerika Serikat merasa terancam oleh kebangkitan kedua negara ini? Dan apakah konflik ini dapat mempengaruhi dinamika global? Pertama, penting untuk memahami bahwa kebangkitan China dan Rusia telah mengubah keseimbangan kekuatan global. Sejak akhir Perang Dingin, Amerika Serikat telah menjadi kekuatan dominan yang tidak terbantahkan, mempengaruhi kebijakan global melalui kekuatan ekonominya dan aliansi militernya. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di China dan modernisasi militer Rusia, dominasi ini mulai terkikis. China misalnya telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan merupakan pusat manufaktur global. Ini memberikan China kekuatan ekonomi yang signifikan yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan internasional. Selain itu, China telah berinvestasi besar-besaran dalam modernisasi militernya. Anggaran militer China telah meningkat secara signifikan, dan negara ini sekarang memiliki angkatan bersenjata yang mampu beroperasi di berbagai belahan dunia. Kebijakan militer China yang agresif, terutama di Laut Cina Selatan, menambah ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Pasifik, dan tidak hanya mengancam keamanan regional tapi juga kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut. Rusia di sisi lain telah menunjukkan ketangguhan militernya melalui berbagai konflik regional seperti Ukraina dan Suriah. Keterlibatan militer Rusia di Suriah misalnya menunjukkan kemampuan negara ini untuk memproyeksikan kekuatan militer jauh di luar perbatasannya. Selain itu, Rusia juga memiliki persenjataan nuklir yang selalu menjadi faktor penting dalam geopolitik global. Dengan kekuatan militernya, Rusia mampu menantang kebijakan dan kepentingan Amerika Serikat di berbagai wilayah. Kebangkitan China dan Rusia juga terkait dengan perubahan dalam aliansi internasional. Kedua negara ini telah mempererat hubungan mereka melalui kerjasama strategis di berbagai forum internasional seperti BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai. Aliansi ini tidak hanya memperkuat posisi mereka di panggung global tapi juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan membentuk blok-blok aliansi ini, China dan Rusia dapat melawan tekanan diplomatik dan ekonomi dari Barat. Dari sisi ekonomi, China telah menjadi pemain utama dalam perdagangan global. Dengan inisiatif Belt and Road yang ambisius, proyek ini tidak hanya memperluas pengaruh ekonomi China, tapi juga membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan banyak negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Amerika Serikat melihat proyek ini sebagai upaya China untuk menantang dominasi ekonomi global Amerika Serikat dan membentuk kembali lanskap perdagangan internasional sesuai kepentingannya. Dalam investasi besar dalam infrastruktur dan perdagangan, China semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi global. Di samping itu, Rusia telah menggunakan kekuatan energinya untuk mempengaruhi negara-negara Eropa dan Asia. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia, Rusia memiliki leverage yang signifikan dalam politik energi global. Negara-negara Eropa yang sangat bergantung pada energi Rusia seringkali berada dalam posisi yang sangat sulit ketika menghadapi kebijakan luar negeri Rusia yang agresif. Ini menciptakan ketegangan tambahan antara Amerika Serikat yang berusaha mengurangi ketergantungan Eropa pada energi Rusia dan Rusia itu sendiri. Perkembangan teknologi juga menjadi medan baru dalam persaingan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia. China saat ini telah menjadi pemimpin ahli teknologi 5G, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya,
memberikan dampak besar pada ekonomi global dan keamanan nasional. Pengembangan teknologi ini memberikan Cina keunggulan strategis yang signifikan dan menambah kekhawatiran Amerika Serikat akan dominasi teknologi dari Cina. Meskipun tertinggal dalam beberapa aspek teknologi dibanding Cina, Rusia juga telah berinvestasi dalam teknologi militer dan cyber yang canggih. Serangan cyber yang diduga oleh aktor-aktor Rusia telah menciptakan ketegangan dan kekhawatiran mengenai keamanan dunia maya di Amerika Serikat. Di sisi lain, Cina dan Rusia seringkali memandang tindakan Amerika Serikat sebagai upaya untuk menghalangi pertumbuhan mereka dan memaksakan standar Barat. Hal ini menciptakan lingkungan ketegangan yang berkelanjutan di mana setiap tindakan oleh salah satu pihak dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain. Misalnya, upaya Amerika Serikat untuk memperluas NATO di Eropa Timur dianggap oleh Rusia sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sebaliknya, ekspansi militer Rusia di Ukraina dan Georgia dipandang oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara tersebut dan ancaman terhadap stabilitas Eropa. Ketegangan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia tidak hanya didorong oleh persaingan untuk kekuasaan dan pengaruhnya, tetapi juga ketidakpercayaan dan perbedaan ideologis yang mendalam. Hal ini menciptakan dinamika yang rumit dan sulit diselesaikan, di mana negosiasi dan diplomasi seringkali tidak cukup untuk meredakan ketegangan ini. Sanksi ekonomi, perlombaan senjata, dan retorika perang dingin yang menjadi bagian dari hubungan sehari-hari antara ketiga negara ini. Terlibatan negara-negara lain dalam ketegangan ini juga mempersulit situasi. Misalnya, negara-negara di Asia Tenggara dan Eropa Timur seringkali berada di tengah-tengah persaingan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia. Mereka harus menavigasi hubungan mereka dengan ketiga negara besar ini sambil berusaha menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional mereka. Hal ini seringkali menciptakan dilema bagi negara ini yang harus memilih antara menjalin aliansi dengan salah satu kekuatan besar atau mencoba tetap netral dalam konflik yang sedang berlangsung. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam ketegangan ini. Pendekatan yang keras terhadap China dan Rusia, termasuk penetapan sanksi ekonomi dan peningkatan kehadiran militer di kawasan Asia Pasifik dan Eropa Timur, seringkali dianggap sebagai provokasi oleh Beijing dan Moskow. Ini memicu respon yang semakin agresif dari kedua negara tersebut, yang pada gilirannya memperburuk ketegangan yang ada. Misalnya, militer-militer yang bersama antara Amerika Serikat dan sekutunya di Laut Cina Selatan seringkali dipandang sebagai ancaman oleh Cina yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut. Kekhawatiran Amerika Serikat juga didorong oleh persepsi ancaman terhadap dominasi globalnya. Sejak akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat telah memimpin tatanan dunia yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi, pasar bebas, dan hukum internasional. Namun kebangkitan Cina dan Rusia menentang dominasi ini dengan kedua negara tersebut menawarkan model alternatif yang berfokus pada kedaulatan nasional dan non-intervensi dalam urusan negeri negara lain. Hal ini menciptakan persaingan ideologis yang mendalam antara ketiga negara ini dan memperumit upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas global. Selain itu, konflik regional yang melibatkan China dan Rusia juga menambah ketegangan dengan Amerika Serikat. Konflik di Laut Cina Selatan misalnya telah menjadi sumber ketegangan besar antara China dan beberapa negara tetangganya, termasuk Filipina dan Vietnam yang didukung oleh Amerika Serikat. Di Eropa Timur, aneksasi Crimea oleh Rusia dan keterlibatannya dalam konflik di Ukraina Timur telah menimbulkan kecaman internasional dan sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dua konflik ini menunjukkan bagaimana ketegangan regional dapat memicu ketegangan global dan memperburuk hubungan antar kekuatan besar. Tekanan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam ketegangan ini. Amerika Serikat telah menerapkan berbagai sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai respon terhadap tindakannya di Ukraina dan dugaan campur tangan dalam pemilu Amerika Serikat. Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dimulai pada tahun 2018 telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi global.
Tarif dan tindakan pembalasan yang diterapkan oleh kedua negara telah mempengaruhi pasar global dan menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan dan investor. Ketegangan ekonomi ini telah menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan geopolitik di era globalisasi ini. Dalam bidang teknologi, persaingan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia semakin memanas. China telah menjadi pimpinan global dalam teknologi 5G dan kecerdasan buatan yang memiliki dampak besar pada ekonomi dan keamanan nasional. Kemajuan ini memberikan China keunggulan strategis yang signifikan yang mengkhawatirkan Amerika Serikat. Di sisi lain, Rusia telah berfokus pada pengembangan teknologi militer dan cyber yang canggih. Serangan cyber yang diduga dilakukan oleh aktor-aktor Rusia yang telah menciptakan ketegangan dan kekhawatiran mengenai keamanan dunia maya di Amerika Serikat dan sekutunya. Persaingan ini menciptakan arena baru bagi konflik yang tidak hanya terbatas pada medan perang tradisional tapi juga meluas pada dunia digital. Selain ancaman militer dan teknologi, pengaruh politik China dan Rusia di berbagai wilayah juga menjadi sumber kekhawatiran bagi Amerika Serikat. China telah memperluas politiknya di kawasan Afrika dan Amerika Latin melalui program pengembangan dan investasi infrastruktur. Inisiatif Belt and Road yang ambisius membuka jalan bagi China untuk membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara kawasan ini, seringkali dengan syarat menguntungkan Beijing. Rusia melalui kebijakan energi dan terlibatnya di Timur Tengah juga memperkuat pengaruh politiknya. Ini menentang upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan dominasi politik globalnya. Hubungan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya juga terpengaruh oleh ketegangan dengan China dan Rusia. Ketergantungan ekonomi negara-negara Eropa pada energi Rusia misalnya membuat mereka berada pada posisi sulit ketika Amerika Serikat menerapkan sanksi terhadap Rusia. Demikian pula negara-negara Asia yang memiliki hubungan ekonomi kuat dengan China seiring kali harus menyeimbangkan kepentingan mereka antara menjaga hubungan baik dengan Beijing dan memenuhi komitmen aliansi dengan Washington. Ini menciptakan dinamika yang kompleks dan hubungan internasional di mana sekutu-sekutu Amerika Serikat harus menavigasi ketegangan antara ketiga kekuatan besar ini. Di Laut Cina Selatan, tindakan agresif China yang telah menimbulkan kekhawatiran serius. Amerika Serikat yang mengklaim kebebasan navigasi sebagai prinsip utama seringkali mengirim kapal perang ke wilayah tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap klaim teritorial China yang ekstensif. Latihan militer dan patroli kebebasan navigasi yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sering dianggap sebagai provokasi oleh Beijing. Hal ini menyebabkan eskalasi ketegangan dengan kemungkinan bentrokan militer antar kedua negara yang selalu ada. Tegangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China, tapi juga terpengaruh oleh negara-negara di kawasan yang memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Di Eropa Timur, aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan terlibatnya dalam konflik Ukraina Timur telah memicu respon keras dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sanksi ekonomi yang telah diterapkan terhadap Rusia bertujuan untuk menekan Moskow agar menghentikan agresinya, tetapi Rusia telah menunjukkan ketahanan dan kemampuannya untuk mengatasi sanksi tersebut. Konflik di Ukraina menjadi simbol persaingan antara Rusia dan Barat, dengan Ukraina berada di garis depan perjuangan geopolitik ini. Amerika Serikat melihat tindakan Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas Eropa, serta upaya untuk menggoyahkan tatanan internasional berbasis aturan yang telah dibangun sejak Perang Dunia II. Kebangkitan China dan Rusia juga menentang kepemimpinan Amerika Serikat di berbagai organisasi internasional. China misalnya telah meningkatkan kontribusinya di PBB dan berusaha memperluas pengaruhnya di lembaga-lembaga internasional lainnya. Rusia juga aktif dalam memperkuat posisinya di organisasi seperti Organisasi Kerjasama Shanghai dan BRICS. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengimbangi dominasi Barat dan tata kelola global yang membentuk kembali struktur internasional sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Amerika Serikat melihat ini sebagai tantangan langsung terhadap pengaruhnya dan upaya untuk melemahkan tatanan internasional yang dipimpin oleh Barat. Pendekatan China dan Rusia seringkali berbeda dari pendekatan Amerika Serikat. China misalnya menekankan prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional dalam hubungan internasionalnya. Ini seringkali membuat China lebih diterima oleh negara-negara yang merasa terancam oleh campur tangan Barat.
Rusia dengan pendekatan yang lebih agresif seringkali menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang berbeda dari Amerika Serikat yang seringkali menghubungkan kekuatan militer dan diplomasi untuk mencapai tujuannya. Dalam bidang perdagangan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah menyebabkan ketidakpastian global. Tarif yang diterapkan oleh kedua negara telah mempengaruhi rantai pasokan global dan menciptakan ketegangan ekonomi. Perang dagang ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan politik dalam hubungan internasional modern. Bagi banyak negara, memilih pihak dalam perang dagang ini bukanlah pilihan yang mudah, karena mereka harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi mereka dengan hubungan diplomatik dengan kedua kekuatan besar tersebut. Selain itu, pengaruh budaya juga menjadi medan persaingan. Amerika Serikat telah lama mendominasi industri hiburan global, tetapi China dan Rusia juga berusaha memperluas pengaruh budaya mereka. China misalnya telah menginvestasikan miliaran dolar dalam industri film dan hiburannya, serta mempromosikan bahasa budaya di seluruh dunia melalui institut seperti Confucius Institute. Rusia dengan warisan budaya yang kaya juga berusaha mempromosikan pengaruh budayanya di Eropa dan Asia. Persaingan ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya memenangkan perang militer dan ekonomi, tetapi juga perang budaya untuk hati dan pikiran orang-orang di seluruh dunia. Ketegangan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia juga berdampak pada isu-isu global lainnya seperti perubahan iklim dan keamanan energi. Amerika Serikat yang telah menarik diri dari beberapa perjanjian internasional di bawah pemerintahan sebelumnya, sekarang berusaha untuk memperkuat kembali kepemimpinannya dalam isu-isu ini. Namun dengan China menjadi pemain utama dalam energi terbarukan dan Rusia memegang kendali atas pasokan energi global, tantangan dalam mencapai konsensus internasional semakin besar. Persaingan ini menunjukkan betapa rumitnya isu-isu global yang melibatkan banyak kepentingan yang bersaing. Keamanan cyber adalah bidang lain di mana ketegangan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia semakin meningkat. Serangan cyber yang diduga dilakukan oleh aktor-aktor dari China dan Rusia telah menargetkan infrastruktur kritis dari Amerika Serikat, termasuk lembaga pemerintah dan perusahaan swasta Amerika. Keamanan cyber menjadi medan pertempuran baru di mana negara-negara besar berusaha untuk melindungi data dan sistem keamanan mereka sambil mencoba mengganggu atau mengakses sistem lawan. Ancaman ini menciptakan tantangan tambahan bagi keamanan nasional dan menambah ketegangan dalam hubungan internasional. Dalam upaya untuk mempengaruhi opini publik global, perang informasi juga menjadi alat yang digunakan oleh ketiga negara ini. Rusia misalnya diduga terlibat dalam campur tangan dalam pemilihan umum di berbagai negara melalui kampanye disinformasinya. China menggunakan media dan platform digital untuk mempromosikan narasi yang mendukung kepentingannya di seluruh dunia. Amerika Serikat pada gilirannya juga terlibat dalam upaya untuk melawan propaganda dan disinformasi yang datang dari kedua negara tersebut. Perang informasi ini mencerminkan betapa pentingnya pengaruh terhadap opini publik dalam persaingan geopolitik modern. Di samping itu, perlombaan senjata juga kembali menjadi perhatian utama. Pengembangan senjata nuklir oleh China dan modernisasi persenjataan nuklir oleh Rusia meningkatkan kekhawatiran akan perlombaan senjata baru yang dapat mengancam stabilitas global. Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kapabilitas militer dan nuklirnya dalam menanggapi ancaman ini. Perlombaan senjata ini menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan resiko konflik bersenjata yang dapat memiliki dampak besar bagi perdamaian dan keamanan global. Ketegangan ini juga terlihat dalam dinamika regional Asia Timur. Korea Utara yang didukung oleh China tetap menjadi ancaman keamanan yang serius bagi sekutu-sekutu Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan Jepang. Upaya diplomatik untuk denuklirisasi semenanjung Korea seringkali terhambat oleh perbedaan pandangan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia. Peran China sebagai mediator dalam konflik ini menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan antara ketiga negara besar tersebut. Ketegangan ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil di kawasan dan meningkatkan resiko konfrontasi militer. Dampak dari ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh ketiga negara besar tersebut,
tetapi juga oleh seluruh komunitas internasional. Organisasi internasional seperti PBB seringkali menjadi arena bagi ketegangan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia. Misalnya Dewan Keamanan PBB, perbedaan pandangan antara ketiga negara ini seringkali menghambat pengambilan keputusan mengenai isu-isu global, seperti konflik bersenjata, keamanan cyber, dan perubahan iklim. Ketidakmampuan untuk mencapai konsensus dalam forum internasional ini mencerminkan ketegangan dan persaingan yang tinggi di antara ketiga kekuatan besar ini. Ketegangan ini juga berdampak pada arsitektur keamanan global. Aliansi pertahanan seperti NATO harus menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi ancaman yang muncul dari Rusia. Di Asia, aliansi keamanan antara Amerika Serikat dan antar negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia harus mengembangkan kebijakan baru untuk menghadapi peningkatan kekuatan militer Cina. Perubahan ini menunjukkan bagaimana ketegangan global mempengaruhi struktur keamanan regional dan internasional, serta bagaimana negara-negara harus beradaptasi dengan lanskap keamanan yang berubah cepat. Ketegangan ini juga berdampak pada penegakan standar internasional. Amerika Serikat sering menuduh China dan Rusia melanggar hak asasi manusia, baik dalam negeri maupun wilayah mereka kuasai. Misalnya penindasan terhadap minoritas Uyghur di Xinjiang, China, dan tindakan keras Rusia terhadap oposisi politik menjadi sorotan internasional. Tuduhan ini memicu respon keras dari China dan Rusia yang menuduh Amerika Serikat menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alat politik. Perselisihan ini menunjukkan bagaimana ketegangan global juga berdampak pada isu-isu fundamental seperti hak asasi manusia dan kebebasan politik. Di bidang energi, ketegangan ini juga mempengaruhi pasar minyak dan gas global. Rusia sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia, menggunakan sumber daya energinya sebagai alat pengaruh politik. Sanksi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap sektor energi Rusia berdampak pada pasokan energi global dan harga minyak. Di sisi lain, China sebagai konsumen energi terbesar di dunia berusaha mengamankan pasokan energinya melalui investasi negara-negara kaya sumber daya seperti Afrika dan Timur Tengah. Persaingan untuk sumber daya energi ini menambah dimensi lain dalam ketegangan antara ketiga negara besar ini. Ketegangan ini juga berdampak pada teknologi dan inovasi. Amerika Serikat yang telah lama menjadi pemimpin dan inovasi teknologi sekarang menghadapi tantangan dari China yang berkembang pesat dalam bidang teknologi yang canggih seperti kecerdasan buatan, 5G, dan komputasi kuantum. Rusia, meskipun tidak sekuat China dalam hal teknologi komersial, tetap menjadi pemain utama dalam teknologi militer dan cyber. Persaingan ini menciptakan tantangan perusahaan teknologi di seluruh dunia yang harus menavigasi lingkungan yang kompleks dan seringkali bermusuhan. Perlombaan untuk mendominasi ruang angkasa adalah bidang lain di mana ketegangan ini terlihat jelas. Amerika Serikat dengan program ruang angkasa yang sudah lama menghadapi tantangan dari program ruang angkasa China dan Rusia yang sangat ambisius. China dengan peluncuran stasiun luar angkasanya sendiri dan misi ke bulan menunjukkan kemampuan teknologinya yang semakin maju. Rusia dengan pengalaman panjang dalam eksplorasi ruang angkasa terus memainkan peran penting dalam program ruang angkasa internasional. Perlombaan ini tidak hanya mencerminkan persaingan teknologi, tapi juga memiliki implikasi strategis yang signifikan dalam bidang pendidikan dan penelitian. Ketegangan ini berdampak pada kerjasama internasional Amerika Serikat yang memiliki beberapa universitas terbaik di dunia, seringkali menjadi tujuan bagi mahasiswa dan peneliti dari China dan Rusia. Namun, ketegangan politik telah menyebabkan pembatasan visa dan program pertukaran. Berdampak pada kolaborasi akademik ini menciptakan tantangan bagi para ilmuwan dan akademisi yang berusaha memajukan penelitian global melalui kerjasama lintas negara. Secara keseluruhan, ketegangan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia mencerminkan persaingan untuk dominasi global yang melibatkan berbagai bidang mulai dari militer, ekonomi, teknologi, hingga budaya. Masing-masing negara berusaha untuk memperkuat posisinya dan melindungi kepentingan nasionalnya dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang.
Dengan dinamika yang rumit ini, menemukan jalan menuju perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan menjadi tantangan utama bagi pemimpin dunia. Tantangan ini tidak mudah diatasi, tetapi upaya diplomasi dan kerjasama internasional tetap penting untuk mengurangi ketegangan dan mencegah konflik. Negara-negara harus terus mencari cara untuk bekerja sama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan energi, dan kesehatan global. Meski ketegangan antara kekuatan besar tidak bisa dihindari, kerjasama dalam bidang-bidang ini dapat membantu menciptakan lingkungan internasional yang lebih stabil dan damai. Dengan demikian, masa depan dunia akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk menavigasi ketegangan ini dengan bijaksana dan mencari solusi saling menguntungkan.